Coronavirus memang sudah sangat familiar di telinga kita. Bagaimana tidak? Sudah hampir 1 tahun kita dihantui oleh virus yang sangat mematikan ini. Di Indonesia saja, sudah lebih dari 800.000 orang terjangkit virus ini dan sudah lebih dari 20.000 orang meninggal dunia. Sudah tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa virus ini memang sudah sangat menyebar luas di Indonesia. Dan apa langkah yang diambil oleh Indonesia untuk mengatasi virus yang mematikan ini? Ya, tentu saja PSBB yang tidak jelas bagaimana sistemnya dan swab test hingga rapid test yang sangat mahal. Dengan fenomena sistem penanganan COVID di Indonesia yang seperti ini, membuat banyak orang yang akhirnya berspekulasi bahwa selalu ada politik dan adanya kecurangan di balik ini semua. Alhasil, banyak orang yang skeptis dengan swab test dan rapid test, dan kurang tegasnya pemerintah dalam menjalankan PSBB membuat orang pun tidak takut dengan peraturan tersebut. Dalam dokumenter singkat ini, kami akan memberikan beberapa cuplikan carut-marut kondisi di Indonesia dalam proses penanganan COVID-19 ini. Mari kita bayangkan, jika Stadion Maguwo Harjo yang memiliki kapasitas sekitar 30.000 sampai 40.000 orang dijadikan tempat untuk dikumpulkannya mayat korban COVID-19 yang ada di Indonesia. Maka, kira-kira akan seperti inilah gambarannya dengan total seluruh kematian karena COVID yang berjumlah 24.645 jiwa. Dan kami akan memberikan cuplikan buka mata dari narasi. Apakah kamu tahu, mereka yang menjadi korban adalah orang-orang yang pada bulan Januari dan Februari lalu menjalani kehidupan secara normal. Tak ada yang menyangka, sebuah virus baru bisa membuat mereka bertemu maut hanya dalam waktu hitungan bulan. Kematian mereka bukanlah statistik semata. Kematian mereka juga berdampak bagi orang lain. Ada keluarga yang ditinggalkan, ada teman dan kerabat yang merindukan. Jika ada di antara kamu yang masih tak berempati karena menganggap korban kematian COVID hanya seluas tribun ini, eits, tunggu dulu. Kami menemukan data lain yang menunjukkan bahwa korban pandemi jauh lebih besar dari itu. Salah satu aktivis pencegahan COVID-19, yaitu Dr. Tirta, sudah seringkali muncul di media sosial dengan kritik pedasnya mengenai penanganan COVID-19. Dr. Tirta pun mengaku bahwa dia sudah memiliki banyak bukti bahwa dalam proses penanganan COVID-19 ini ditunggangi oleh kepentingan politik dan beberapa oknum tidak bertanggung jawab. Pada penjelasannya, menurut Dr. Tirta, Bapak Presiden Joko Widodo sudah memberikan instruksi yang jelas kepada semua kepala daerah, tapi tidak dijalankan dengan baik oleh kepala daerah itu sendiri. Pilkada adalah salah satu hal yang dikritik oleh Dr. Tirta, karena pada dasarnya sudah tidak etis dalam kondisi yang sangat tidak kondusif ini melaksanakan kegiatan pilkada. Lalu, kepentingan seperti apa yang ditunggangi oleh politik? Kami akan memberikan cuplikan bukti nyata adanya kepentingan politik di balik ini semua. KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara dan 2 pejabat pembuat komitmen Kemensos serta 2 pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan bantuan sosial COVID-19.
Bermula dari pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket makanan pokok di Kemensos senilai 5,9 triliun rupiah, KPK mengungkap ada kesepakatan fee untuk sang menteri sebesar Rp10.000 per paket bantuan masyarakat. Nilai uang suap itu ditaksir mencapai 17 miliar rupiah. KPK pun menjerat Juliari dan 4 tersangka lain dengan pasal tentang suap, yakni pasal 12 huruf A dan B, serta pasal 11 Undang-Undang Tipikor. Menurut juru bicara KPK Ali Fikri, KPK masih membuka kemungkinan untuk melakukan penyelidikan terbuka dalam kasus ini, yang nantinya bisa saja berujung dengan penerapan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor yang ancamannya hukuman mati. Di dalam perjalanannya, KPK menangani berbagai perkara yang diawali dengan tangkap tangan, yaitu pasal-pasal suap, itu nanti tergantung dari hasil proses penyidikan dari pemeriksaan sejumlah saksi, gitu. Kalau kemudian di dalam perjalanannya itu ada fakta-fakta yang itu berhubungan dengan unsur melawan hukum, kemudian memperkaya diri sendiri atau korporasi, atau kemudian ada potensi kerugian negara, itu pasti diterapkan pasal-pasal yang berhubungan dengan pasal 2 atau pasal 3, yaitu dalam hal ini yang berhubungan dengan pasal kerugian negara. Menurut Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM Oce Madril, langkah KPK menetapkan pasal suap dalam kasus korupsi dana bansos untuk saat ini adalah hal yang tepat. Namun menurut Oce, para penyedia di dalam proyek atau vendor, pasal kerugian negara dengan ancaman hukuman mati bisa diterapkan dan tidak kepada Menteri Sosial. Ya, tentu saja karena konstruksinya adalah ada pemberian hadiah atau janji dari pihak swasta kepada sang menteri, maka ini tentu memenuhi unsur tindak pidana suap yang ada di pasal 12, 11, atau pasal 5 itu. Sehingga untuk sementara menurut saya memang pasal suap adalah pasal yang paling logis untuk dituduhkan kepada pelaku-pelaku ini. Tetapi menurut saya, khusus untuk mereka yang nanti menjadi penyedia di dalam proyek ini, kalau memang terbukti mereka merugikan negara, melaksanakan proyek ini dengan cara merugikan negara yang pada ujungnya merugikan masyarakat, maka justru menurut saya kepada vendor dan kepada penyedia inilah pasal-pasal kerugian negara itu bisa saja diterapkan begitu ya. Untuk sementara untuk si menteri masih pasal suap. Namun, hal berbeda diutarakan oleh pakar hukum tindak pidana pencucian uang Yanti Ganarsi. Yanti menilai ada kerugian negara dalam kasus ini. Nah, kita lihat saja dari 300.000 seharusnya 10.000 untuk menterinya. Nggak mungkin kan ini dapat dari uang vendor. Ini pasti ada kerugian negara. Karena yang 5, sekian triliun itu yang harusnya menjadi hak masyarakat, jumlahnya berapapun pasti berkurang. Hukum haruslah ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Hukuman maksimal bagi pelaku korupsi diharapkan bisa menjadi efek jera. Publik pun masih menanti hukuman apa yang pantas diberi bagi mereka yang berani korupsi di tengah kesulitan dan kesusahan rakyat di masa pandemi TV. Seorang selebgram berinisial R dikabarkan diamankan pihak Polda Metro Jaya di Bali. Ia diamankan petugas kepolisian berdasarkan laporan dari klinik Bumame Farmasi. Namanya terkait dugaan penjualan surat hasil tes swab PCR palsu. Dilansir tribunbali.com diketahui bahwa beberapa waktu lalu sempat menjadi perbincangan terkait jual beli surat swab tes palsu. Hal tersebut sempat viral dan menuai banyak kecaman dari masyarakat. Dari adanya kasus tersebut ternyata terungkap oleh Polda Metro Jaya. Adanya kasus pemalsuan tes swab PCR yang dilakukan oleh seorang selebgram. Selebgram tersebut diketahui berinisial R. Terkait penangkapan itu, selanjutnya dibenarkan Beni Haryono selaku kuasa hukum R. Pelaku diketahui ditangkap di sebuah villa di daerah Kute. Ia ditangkap pada Senin 4 Januari 2021, lalu diperiksa secara maraton dari jam 2 siang hingga pukul 9 malam di Krimsus Polda Bali. Beni menjelaskan dalam peristiwa ini, R hanya diminta tolong oleh Adit yang merupakan pembawa surat palsu tersebut. R sendiri ditangkap petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya berdasarkan laporan dari klinik Bumame Farmasi tertanggal 30 Desember 2020 lalu.
dua orang yang percakapannya viral di media sosial untuk mengajak menyebarkan virus corona. Ternyata keduanya merupakan pasien COVID-19. Awalnya, keduanya meminta untuk melakukan karantina mandiri di rumah. Namun dengan adanya kasus ini, keduanya akhirnya dikirim dan menjalani karantina di rumah dinas Wali Kota Semarang yang memang diperuntukkan bagi pasien COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Hakam, membenarkan adanya chatting tangkapan layar yang menghebohkan dunia maya tersebut. Dalam percakapan tersebut berisi ajakan untuk menyebarkan virus COVID-19 yang mereka alami. Menurut Kadinkes, kedua orang tersebut sebenarnya dalam minggu kemarin sudah menjadi pasien dengan status positif COVID-19. Namun saat itu keduanya meminta untuk melakukan isolasi mandiri dengan pengawasan ketat petugas. Namun setelah kasus ini mencuat, petugas akhirnya mengirim LS dan dua anaknya untuk dikarantina di rumah dinas Wali Kota Semarang. Sedangkan FN masih tetap melakukan karantina mandiri di rumah karena harus merawat ibunya yang sedang sakit. Dari hasil pemeriksaan sementara, LS mengaku tidak menyebarkan virus dan tetap berada di rumah selama karantina mandiri dilakukan. Ini antara Bu Vina dan Bu Lisa itu sebetulnya sudah menjadi pasien kita. Jadi di wilayah kerja Puskesmas Karanganyar. Mereka positif. Mereka sama-sama positif. Nah, memang pada saat itu mereka meminta untuk dilakukan isolasi mandiri di rumah. Dan itu sudah kita lakukan pengawasan secara ketat. Tapi karena ada berita tersebut, kita mediasi supaya mereka untuk melakukan isolasi di rumah dinas Wali Kota. Dan alhamdulillah jam 5 kemarin, jam 17.00, Bu Lisa dan kedua anaknya alhamdulillah sudah bersedia untuk melakukan isolasi di rumah dinas Wali Kota. Sedangkan untuk Bu Vina sendiri memang ini juga positif, tapi karena ada ibunya yang sudah sepuh barusan pulang dari rumah sakit dengan pertimbangan tersebut, akhirnya masih tetap Bu Vina ini untuk melakukan isolasi. Sementara itu, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyatakan kasus tersebut telah tertangani dan berharap masyarakat untuk tidak resah atas kejadian tersebut. Wali Kota juga meminta warga untuk menjaga diri dan bersikap bijak dalam menyikapi masalah virus COVID-19. 4 orang yang terlibat pembicaraan dalam WA itu semua sekarang ada di karantina di rumah dinas. Untuk metode prosesnya dan gimana, saya sudah posting secara lengkap di Instagram kami dan juga Pak Kepala Dinas Kesehatan juga udah klarifikasi terkait berita itu. Jadi masyarakat nggak usah khawatir, nggak usah galau, semuanya tertangani dengan baik. Antisipasi supaya tidak terjadi hal serupa? Ya, semua pihak harus bisa menjaga diri, kemudian semua pihak harus bisa saling menghargai, menghormati. Memang COVID ini kalau kita tidak punya jiwa yang kuat, nggak punya keteguhan hati, memang akan terasa sekali dampaknya. Sebelumnya warganet sempat dibuat heboh dengan tangkapan percakapan via chatting WhatsApp yang beredar di Facebook dan kemudian di-repost di sejumlah media sosial. Dalam percakapan antar dua orang itu, salah satu diantaranya menyatakan dirinya tidak bermasker dan jalan-jalan ke berbagai tempat. Padahal statusnya adalah pasien positif COVID-19. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sudah jelas sekali bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Jangan biarkan korban berjatuhan lagi. Dan jangan biarkan pula tenaga medis kita bersusah payah lagi demi menyelamatkan nyawa orang lain. Tidak perlu saling hujat dan tidak perlu saling menyalahkan. Mari kita bergotong royong dan sadar diri untuk tetap menjaga jarak dan mematuhi seluruh protokol yang ada. And stay safe everyone.